Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal dalemin satu pertanyaan. Pertanyaan besar ini dari prolog buku Matt Ridley, The Rational Optimist. Pertanyaannya simpel tapi penting. Kenapa sih peradaban manusia itu berubahnya cepet banget? Sementara kalau kita lihat dunia hewan, kok kayaknya gitu-gitu aja ya? Sumber kita kali ini fokus ke argumen kunci dari prolog buku itu tadi. Nah, misi kita bareng-bareng nih. Kita mau bongkar ide utamanya Ridley soal gimana gagasan-gagasan itu bisa saling ketemu. Terus ya, istilahnya dia kawin gitu, memicu evolusi budaya. Jadi ini bukan cuma soal, punya ide bagus doang, tapi lebih ke gimana ide-ide itu saling berinteraksi. Oke, kita langsung aja ya. Ada yang agak ganjil kan sebetulnya. Kalau dipikir-pikir secara biologis kita ini manusia yang nggak banyak berubah lah. Tangan yang megang kapak batu ribuan tahun lalu, ya bentuknya sama aja kayak tangan Anda yang sekarang lagi pegang ponsel, iya kan? Tapi coba deh lihat budaya sama teknologi kita. Wah, berubah total. Ini gimana sih rahasianya? Nah, itu dia. Ridley nunjuknya ke konsep eh, evolusi budaya. Mirip-mirip lah sama seleksi alamnya Darwin. Tapi arenanya ini bukan gen, melainkan ide. Tempatnya, ya di otak manusia. Konsep ini sebenarnya bukan hal baru-baru banget di ilmu sosial. Ada istilah meme dari Dawkins, itu loh, unit imitasi budaya. Kayak cara bikin alat, melodi lagu, atau tren fashion yang ditiru terus nyebar. Atau gagasannya Tarde sama Hayek soal seleksi sosial lewat imitasi. Oke, tapi tunggu dulu deh. Kalau cuma niru aja, simpanse kan juga bisa saling ngajarin cara berburu. Paus pembunuh juga punya tradisi berburu yang diturunin gitu kan. Tapi kok budaya mereka kayaknya nggak numpuk kayak kita ya. Kita punya dari roti lapis sampai konser simfoni gitu loh. Itu kan hasil akumulasi ide dari zaman ke zaman. Jadi apa bedanya? Nah, ini nih ide besarnya Ridley yang menurut saya cukup ya bikin kaget. Ide-ide itu mulai ketemu dan bercinta. Iya, analogi utamanya memang ke biologi. Evolusi biologis itu bisa melesat cepat dan jadi kumulatif ya, karena ada seks. Ada pertukaran genetik. Seks itu kan menyatukan mutasi-mutasi yang bagus dari garis keturunan yang beda-beda. Coba bayangin kalau nggak ada itu. Mutasi bagus, misalnya buat mata atau kaki yang lebih oke, ya bakal terisolasi aja di garis keturunannya sendiri. Nggak bisa gabung bikin organisme yang lebih kompleks. Oke. Analogi biologisnya kuat nih. Terus gimana Ridley narik konsep seks ini ke dunia ide dan budaya kita? Kedengarannya agak liar ya. Justru di situ intinya. Buat Ridley, pertukaran antar manusia itu padanannya seks dalam evolusi budaya. Itu kuncinya. Kalau ide cuma muter-muter di satu kepala atau satu kelompok kecil aja, ya budaya cenderung gitu-gitu aja, mandek. Tapi begitu manusia yang otaknya udah gede, punya kemampuan belajar, mulai bertukar barang satu sama lain, nah ini penting, barter ya, bukan sekedar ngasih atau balas budi. Sesuatu yang ajaib terjadi. Barter maksudnya tukar-tukaran barang kayak di pasar gitu. Aktivitas yang sering kita anggap biasa aja itu? Tepat sekali. Pas manusia mulai nukar barang yang beda secara barengan, disitulah pertukaran ide secara nggak langsung mulai jalan. Ini yang terus memicu spesialisasi. Anda jadi jago bikin kapak misalnya. Saya jago cari buah. Nah, pertukaran ini memungkinkan ide-ide dari keahlian yang beda-beda itu buat ketemu. Wah, saya mulai nangkep nih. Jadi pertukaran barang itu sebenarnya kayak mak comblangnya ide-ide yang tadinya kepisah gitu ya. Contohnya tadi, penemu rel ketemu sama penemu mesin uap. Jadilah kereta api. Kertas ketemu mesin cetak. Internet ketemu ponsel. Kombinasi-kombinasi ini yang bikin lompatan besar ya. Persis. Dan ini nyambungnya langsung ke kemakmuran loh. Spesialisasi kan mendorong inovasi lebih lanjut. Misalnya, bikin alat untuk bikin alat lagi. Ujung-ujungnya apa? Hemat waktu. Ridley bahkan definisiin kemakmuran itu sebagai waktu yang dihemat. Semakin luas jaringan pertukaran dan pembagian kerja, semakin banyak orang bisa spesialisasi, semakin banyak perkawinan ide terjadi, dan secara kolektif kita jadi makin makmur. Proses ini, kata dia, hampir nggak ada batasnya. Wah, jadi ini benar-benar kayak membalik logika umum ya. Kemajuan pesat kita itu bukan melulu soal kejeniusan 1-2 orang atau otak besar kita aja, tapi justru karena aktivitas pasar pertukaran itu tadi yang memungkinkan ide-ide itu bercinta secara kolektif. Wah, luar biasa sih ini. Iya, jadi mekanisme intinya jadi sangat jelas kan sekarang.
Pertukaran itu memungkinkan ide-ide dari individu dan kelompok yang beda buat ketemu, nyampur, terus melahirkan inovasi baru. Inilah yang bikin budaya manusia itu dinamis banget, progresif terus. Sesuatu yang nggak dimiliki spesies lain, meskipun mereka juga bisa belajar dan niru loh. Jadi apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin? Kemajuan yang Anda nikmati sehari-hari itu bukan cuma buah karya para jenius loh, tapi lebih ke hasil dari sebuah jaringan raksasa, tempat ide-ide itu terus ketemu dan berkembang biak. Dan itu didorong oleh pertukaran dan spesialisasi, kayak perkawinan massal gagasan gitu ya. Iya, coba deh Anda renungin sebentar. Ponsel yang lagi Anda pegang mungkin, atau kopi pagi ini, baju yang Anda pakai. Coba pikir, berapa banyak ide dari orang beda, tempat beda, zaman beda, yang harus ketemu dan gabung buat nyiptain hal-hal simpel itu. Nah, pertukaran inilah mesin penggeraknya. Oke, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau pertukaran bebas itu kunci kesuburan ide dan kemajuan kita yang terus numpuk ini, apa ya yang terjadi kalau kita justru bikin tembok? Baik tembok beneran atau kiasan yang malah menghambat aliran bebas gagasan atau barang. Apa sih wujud modern dari garis keturunan ide yang terisolasi, yang dulu bikin budaya jadi mandek itu? Coba direnungkan.